Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Islami bersama manajemen UII Chapter 2. Bersama saya Muhammad Sadam Sofyandi, kita akan mengupas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu penggunaan teknologi dan gadget. Yang mana pada hari ini kita akan membahas secara terperinci terkait Islam dan keseimbangan digital ya, menjadi muslim di era media sosial. Media sosial bisa jadi sarana pahala, tapi juga bisa menjadi jalan menuju dosa. Hari ini kita akan berdiskusi untuk menemukan titik keseimbangan agar kita bisa bermedia sosial secara sehat dan islami. Sudah bergabung di sini narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Arif Hartono, beserta Bapak Binarin Tirto Andika. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat nggih Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Ya, jadi kita hari ini dengan para narasumber kita akan membahas banyak hal dan nanti akan ada insight-insight yang sangat luar biasa. Jadi mungkin kita masuk dulu gitu ya ke diskusi awal kita Bapak-Bapak. Mungkin dari Pak Arif dulu. Secara pandangan Islam itu secara umum itu seperti apa gitu kan terkait perkembangan teknologi khususnya. Ya, nanti kita akan membahas terkait media sosial juga. Kalau dari Pak Arif sendiri seperti apa nih Pak? Baik, terkait pandangan Islam terhadap teknologi, dalam hal ini gadget dan sosial media, ini sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait Islam memandang bahwa teknologi sebenarnya sebagai alat yang netral. Maksudnya apa? Islam tidak menolak teknologi, bahkan cenderung mendorong kemajuan teknologi. Nah, ini sejarah juga telah membuktikan bahwa dulu ada sekular muslim Ibnu Sina yang menjadi tokoh di bidang kedokteran ya. Namun meskipun sebagai alat yang netral, ada beberapa prasyaratnya. Satu, teknologi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ini dapat digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umum. Nah ini, maka penggunanya intinya ini diperbolehkan, bahkan bisa menjadi dianjurkan. Bahkan Islam sendiri dikutip dalam ayat Al-Quran yang relevan terkait teknologi adalah di sini surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5, di mana di situ ya diperintahkan manusia untuk membaca, belajar dan memahami ilmu dengan bimbingan Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban termasuk teknologi. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, pandangan Islam terhadap teknologi juga dikaitkan dengan etika. Jadi ini ada etikanya. Nah, etika Islam dalam menggunakan gadget dan media sosial ini ada beberapa poin penting yang dikatakan etika ini. Satu, niat dan tujuannya. Maksudnya gimana? Ini penggunaannya apakah untuk kebaikan, misal untuk taklim, sarana dakwah, silaturahmi, atau malah sebaliknya untuk keburukan, sarana ghibah, fitnah, bahkan menonton pornografi. Nah, ini harus diperhatikan niat dan tujuannya. Yang kedua, masalah waktu. Nah ini, kita seringkali ya, ini anak-anak muda mungkin ya, habis waktunya, pemborosan dari bangun tidur sampai mau tidur. Ini tontonannya pegangnya gadget terus. Nah ini sebenarnya Islam tidak menganjurkan ini ya. Islam bahkan melarang pemborosan waktu untuk hal yang sia-sia. Gadget ini bisa melalaikan. Kita kasihkan nge-game mungkin ya, melalaikan sholat, belajar atau kerja. Berikutnya kontennya juga perlu diperhatikan. Ini masih dikatakan etika ya, konten. Ini ada larangan, bahkan masuk kategori haram terkait dengan penyebaran hoax, fitnah, pornografi atau hal yang menyinggung akidah dan akhlak. Nah ini. Dan terakhir terkait etika itu dikatakan dengan adab. Nah, dalam penggunaan gadget, media sosial ini juga ada adabnya. Nah ini. Dalam berinteraksi online misalnya, kita dilarang untuk saling mungkin berkata kasar, menghujat, memfitnah dan yang lainnya. Kita masih ingat ketika dulu fenomena pilpres ya, ada dua kelompok kecebong dan kampret. Nah itu luar biasa, kita terjebak di masalah itu. Nah ini jelas dilarang. Nah poin yang ketiga, setelah tadi merupakan alat yang netral, etika, nah ini juga
dikaitkan ya kan potensi. Ini potensi manfaat atau mudarat sebenarnya. Nah ini, jika memang itu potensi masalah gadget dan media sosial, misalnya ini dianjurkan. Misalnya sekarang fenomenanya hampir semua ustadz menggunakan kanal YouTube ya untuk menyebarkan dakwah, ilmu ya, kajian-kajian Islam. Nah itu mempererat silaturahmi atau bahkan yang sekarang mungkin e-commerce ya. Nah ini untuk sarana berjualan, bisnis. Nah ini. Namun di sisi lain ada potensi mafsadahnya. Nah ini mudaratnya. Misalnya kecanduan. Nah ini atau apa ya, addicted to gadget, gaming. Nah ini bahaya. Atau pornografi. Nah ini pergaulan bebas, cyberbullying. Nah ini. Atau mungkin bahkan yang lebih jauh lagi yang ini bahaya itu merusak akhlak dan adab. Nah, jadi mungkin itu Mas Adam ada 3 poin penting dikaitkan dengan pandangan Islam secara umum dikaitkan teknologi dalam hal ini gadget dan sosial media, yaitu Islam memandang secara netral, kemudian etika dan juga dikaitkan dengan manfaat dan mudaratnya. Nah, mungkin saya mau pindah dulu ke Pak Bibin ya. Pak Bibin, menurut tanggapan Bapak terkait gadget ya, spesifik gadget, itu menurut Bapak berkah atau bencana? Baik peserta Bismui, kalau menurut Islam itu sebenarnya kita ada 2 prinsip. Pertama adalah Al-Furqan, yang kedua Al-Hikmah. Apa itu Al-Furqan? Tadi Pak Arif ya membicarakan tentang kendali. Kalau kita kendali berarti kita harus punya saringan. Saringan di sini kita bisa membedakan itu yang baik dan batil. Yang kedua adalah Al-Hikmah. Kita punya kemampuan untuk membedakan itu. Semisal seperti ini. Pak Arif habis dari Eropa. Lalu Pak Arif memposting berulang kali. Yang awalnya itu baik, menginspirasi mungkin ke kepala jurusan yang lain, tapi karena sering diposting membuat orang jadi, ini ngapain sih Pak Arif? Menjadi ria, menjadi berprasangka buruk seperti itu. Mungkin hal itu akan menjadi kontrol diri bagi kita, Mas. Jadi apabila ditanya lagi bencana atau berkah, saya akan menjawab berkah selama ada kendalinya. Oke, menarik ya. Nah, ini tadi kan kita mungkin ke arah yang selanjutnya gitu kan, terkait ya namanya bermedia sosial atau bertingkah laku secara digital gitu kan. Itu kan bisa menimbulkan yang namanya dosa digital ya. Dan mungkin penyimpangan. Tadi mungkin sudah disampaikan yang paling hot ya sekarang itu adalah flexing gitu kan, yang ide awalnya itu sebenarnya ingin menunjukkan dan menginspirasi gitu loh, bahwa orang itu bisa mencapai keberhasilan titik tertentu. Namun karena berlebihan sehingga menjadi ria, mengakibatkan mungkin pemirsanya itu jadi iri hati gitu kan, ini ngapain sih gitu kan, kok berlebihan sekali. Nah, terkait dosa digital ya, menurut Pak Bibin itu kira-kira bentuknya gitu ya, atau penyalahgunaan gadget atau media sosial yang bertentangan gitu kan dengan ajaran Islam. Tadi mungkin sudah disebutkan salah satunya adalah ria atau yang berawal dari flexing. Nah, kalau dari Pak Bibin sendiri seperti apa? Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Sadam, mungkin izinkan saya mengutip ada beberapa ayat. Yang pertama adalah tentang Al-Asr, ayat 1-3. Yang kedua ada Al-Munafikun, di mana kita ini dituntut untuk menjadi manusia yang bijaksana. Kenapa seperti itu? Jadi ayat itu menjelaskan demi masa, artinya apa? Demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kondisi yang merugi ketika dia tidak beriman dan tidak beramal saleh. Nah, beramal saleh di sini ditekankan pada aktivitas yang membawa dampak positif untuk kita sendiri, orang lain, atau universal sekalipun. Lalu yang kedua juga Al-Munafikun di ayat 9 menjelaskan tentang janganlah kamu melalaikan dirimu dengan dunia sehingga kamu melupakan kegiatan-kegiatan yang fungsinya adalah terkait dengan beragama, taat kepada Allah. Nah, kita tuh kadang kita berpikir bahwa gadget itu hanya terkait Instagram, TikTok, lalu scrolling berita. Padahal kita itu sebenarnya dalam mengoperasikan gadget itu sendiri dalam bekerja, itu pun juga perlu dikontrol diri. Nah, itu mengacu pada 3 hal, seberapa sering. Maksudnya apakah kita lebih sering memainkan gadget atau ibadah sunat dan ibadah wajib. Lalu yang kedua adalah selama apa. Jangan-jangan durasi yang kita lakukan itu melebihi waktu sholat. Jadi contohnya, kita menabrak waktu sholat sehingga kita itu seringkali menjalankan sholat itu di akhir-akhir waktu. Jadi duhur di 2:30, asar di jam 5:30 seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan untuk apa. Mungkin ketika kita memposting itu bukan hanya hal-hal yang positif aja, mungkin yang terlihat.
mungkin kontennya itu terlihat baik, tapi kita harus menelisik lebih jauh, punya critical thinking. Apakah kelak postingan ini memberikan manfaat atau tidak? Seperti itu. Di awal sebenarnya tadi ada satu terminologi yang sengaja saya kenalkan ya, dan ini mungkin bisa dijadikan nanti untuk kita sebagai pendidik untuk dimasukkan ke dalam mungkin kegiatan pembinaan mahasiswa, yaitu Islamic Digital Literacy sebenarnya. Nah, nanti di situ ini bisa kita masukkan ke dalam materi-materi pembelajaran pembentukan karakter mahasiswa. Ini karena dinamis ya, jadi ini anak-anak Gen Z sekarang ini perlu mendapatkan ini. Nah, mungkin itu nggih yang relevan kita sebagai pendidik. Nah, ini jadi ada terminologi baru nih, Islamic Digital Literacy. Mungkin itu nggih. Oke. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Bibin ya. Sedikit saya menyimpulkan ya bahwa gadget ya dan media sosial adalah alat yang netral secara fungsi. Ya, positif atau negatif itu tergantung tujuan penggunaannya ya atau niatnya. Gitu ya. Dan Islam itu mengajarkan ya keseimbangan termasuk dalam penggunaan teknologi. Bukan berarti terus habis itu yaudah ditutup gitu kan kesempatan untuk berteknologi atau memahami teknologi dan perkembangannya. Namun juga Islam ini menjadi dan mendidik kita untuk lebih terbuka dan menerima dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya. Dan yang terakhir, hindari dosa digital, ya, jaga niat, kontrol konten dan perkuat literasi spiritual. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan diskusi hari ini, ya. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih baik, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada Bapak ya, narasumber yang sudah memberikan insight-nya ya di acara Bismui kita pada hari ini ya, chapter 2. Semoga kita bisa berjumpa kembali Bapak-bapak. Ya, sampai jumpa pemirsa Bismui di chapter selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.